Gak punya masa depan gini berani-beraninya ngelamar gua. Dasar pria gembel, pergi lu dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria punk yang lusuh dengan wajah kotor dan pakaian compang-camping datang membawa sebuket bunga sederhana ke sebuah rumah sakit. Dengan penuh keberanian, pria punk itu berlutut di depan seorang perawat cantik. Dengan sebuah niat tulus, pria itu ingin melamarnya. Namun, bukan kebahagiaan yang ia dapat. Ia justru dihina oleh perawat cantik tersebut habis-habisan di depan rekan-rekan perawatnya. Bahkan buket bunga yang ia bawa dilempar perawat cantik tersebut. Perawat cantik itu lebih memilih seorang polisi yang menurutnya lebih mempunyai masa depan daripada pria punk tersebut. Namun, 1 tahun kemudian identitas pria punk itu terbongkar. Ternyata pria itu adalah sahabat semuanya. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, halaman depan rumah sakit ramai dengan perawat yang baru selesai dinas malam. Siska, seorang perawat muda berusia 25 tahun, berjalan keluar dengan langkah anggun. Senyumnya memikat, dan semua orang tahu dialah salah satu perawat tercantik di rumah sakit itu. Namun tiba-tiba, suasana tenang berubah menjadi heboh. Dari arah gerbang, seorang pria dengan pakaian lusuh dan wajah kotor melangkah mendekat. Rambutnya acak-acakan, bajunya robek di sana-sini, dan tubuhnya penuh coretan tato. Dialah Tama, seorang anak punk yang sering berkeliaran di sekitar rumah sakit. Semua mata tertuju padanya ketika Tama berlutut di hadapan Siska. Tangannya gemetar, memegang sebuket bunga sederhana yang sudah sedikit layu. Dengan suara bergetar namun penuh keberanian, ia berkata, "Siska, maukah kau menikah denganku?" Detik itu, suasana berubah menjadi riuh rendah. Para perawat lain langsung tertawa terbahak-bahak. Sebagian bahkan menutup mulutnya sambil menunjuk-nunjuk ke arah Tama. Mereka tak percaya ada pria dengan penampilan kotor dan lusuh berani melamar seorang perawat cantik. Siska menatap Tama dengan wajah sinis. Bibirnya melengkung, bukan karena terharu, melainkan karena jijik. "Kau pikir siapa dirimu berani melamarku? Lihat dirimu. Bajumu compang-camping, tubuhmu bau, wajahmu seperti gelandangan. Kau pikir aku sudi menikah denganmu?" Tawa semakin pecah. Beberapa perawat hampir terjatuh karena terlalu keras menertawakan Tama. Namun bukan itu yang paling menyakitkan. Siska meraih bunga yang diberikan Tama, lalu melemparnya ke tanah tepat di hadapan semua orang. "Bunga busuk ini sama saja dengan hidupmu, tidak ada masa depan." Tama hanya terdiam, matanya berkaca-kaca, bukan karena marah, tapi karena rasa sakit yang begitu dalam. Di samping mereka, seorang pria berseragam polisi berdiri menyaksikan semuanya. Dialah Hendra, polisi tampan yang belakangan ini sering mendekati Siska. Senyum puas tersungging di bibirnya, seolah menikmati pemandangan bagaimana seorang punk hina dipermalukan habis-habisan. Hari itu, di depan semua orang, Tama dipatahkan. Harga dirinya diinjak-injak, hatinya dihancurkan oleh wanita yang ia cintai. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang disimpan rapat. Sesuatu yang tidak diketahui siapapun, bahkan Siska. Sesuatu yang kelak akan membuat semua orang terdiam. Sejak kejadian di depan rumah sakit itu, nama Siska semakin melambung di antara teman-temannya. Ia dianggap tegas, berani menolak seorang punk yang dianggap tidak punya masa depan. Bahkan ada yang memuji, katanya Siska pantas memilih pria yang lebih terhormat. Dan benar saja, beberapa hari setelahnya, Hendra semakin gencar mendekati Siska.
Dengan seragam polisinya yang gagah, sikap percaya dirinya yang tinggi, Hendra tampil seperti sosok yang sempurna di mata banyak orang. Tidak sedikit perawat yang diam-diam menaruh hati padanya, tapi Siska lah yang paling diperhatikan Hendra. Hati Siska pun luluh. Baginya, pilihan sudah jelas. Di satu sisi ada Tama, seorang punk lusuh yang hanya membawa bunga layu. Di sisi lain ada Hendra, pria berseragam polisi yang menjanjikan masa depan cerah. "Aku tidak menyesal menolak Tama," ucap Siska suatu malam kepada temannya. "Aku sudah memilih pria yang tepat. Hendra adalah masa depanku." Hari-hari berlalu dan hubungan Siska dengan Hendra semakin dekat. Mereka sering terlihat bersama, makan malam, bahkan Hendra tak segan menjemput Siska dengan motor dinasnya. Semua orang iri. Mereka mengatakan Siska akan menjadi istri seorang polisi, hidupnya pasti terjamin. Tama? Ia seolah menghilang, tidak pernah lagi terlihat di sekitar rumah sakit. Seakan lenyap di telan bumi, bersama dengan luka dan rasa sakit yang ditorehkan Siska di hatinya. 1 tahun pun berlalu. Hari pernikahan Siska akhirnya tiba. Gedung pernikahan itu megah, dihiasi bunga segar, dan gemerlap lampu kristal. Siska tampil anggun dengan gaun putih, wajahnya berseri-seri di balik riasan sempurna. Di sampingnya, berdiri Hendra dengan gagah dalam seragam polisi lengkap. Semua tamu undangan bertepuk tangan, memuji betapa serasi mereka berdua. Namun di balik senyum Hendra, ada rahasia kelam yang tak pernah diketahui siapapun. Rahasia yang kelak akan merobek kebahagiaan Siska, mengubah senyum itu menjadi air mata penyesalan. Dan di tempat yang jauh, seseorang sedang memperhatikan. Sosok yang dulu dihina, kini kembali dengan mata yang tajam, menunggu saat yang tepat untuk membuka segalanya. Malam pertama pernikahan Siska terasa berbeda dari bayangannya. Ia membayangkan kehangatan, cinta, dan masa depan yang indah bersama Hendra. Namun kenyataan tidak semanis itu. Sejak pesta usai, Hendra terlihat gelisah. Ia keluar masuk kamar hotel dengan alasan sibuk menerima telepon. Sesekali ia mengunci diri di balkon, berbicara dengan suara pelan seperti takut didengar orang lain. Siska mencoba memahami. Mungkin suaminya memang sibuk dengan tugas polisi. Ia berusaha menutup mata, walau hatinya mulai terasa aneh. Hari-hari berikutnya, kejanggalan itu semakin nyata. Hendra sering pulang larut malam dengan bau parfum wanita di bajunya. Ia juga sering menghilang tanpa kabar, dan setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. "Aku sedang tugas rahasia, jangan banyak tanya." Awalnya Siska percaya. Ia merasa bangga punya suami yang bekerja keras demi negara. Namun perlahan, bisikan-bisikan mulai terdengar. Seorang tetangga pernah berbisik lirih, "Siska, kau hati-hati dengan Hendra. Aku pernah lihat dia dengan wanita lain di sebuah kafe." Perawat teman dekatnya juga pernah berkata, "Aku dengar Hendra bukan polisi sungguhan. Hati-hati, sis." Siska menepis semua itu. Ia menutup telinga, tidak mau percaya gosip. Baginya, tidak mungkin pria berseragam gagah yang ia nikahi hanyalah seorang penipu. Namun kenyataan tak bisa ditutup selamanya. Suatu malam, ketika Siska membersihkan lemari Hendra, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah seragam polisi tersimpan rapi, tapi tanda pangkatnya berbeda-beda, seolah bisa dipasang dan dilepas sesuka hati. Ada juga beberapa identitas dengan nama berbeda, namun semuanya memakai foto wajah Hendra. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat itulah semua potongan cerita mulai masuk akal. Telepon misterius, bau parfum asing, tatapan sinis orang-orang, dan gosip yang ia abaikan. Jantung Siska berdegup kencang. Ia baru menyadari bahwa ia mungkin telah menikahi pria yang salah. Dan di saat yang sama, di sebuah tempat gelap, sosok yang dulu ia hina kini duduk di depan meja, menatap selembar foto. Foto itu bergambar Hendra dan Siska di pelaminan. Dengan tatapan dingin, Tama berkata pelan, "Akhirnya, aku menemukannya." Malam itu Siska tidak bisa tidur.
Wajahnya pucat, matanya terus menatap ke arah lemari, tempat ia menemukan seragam dan identitas mencurigakan milik Hendra. Hatinya bergejolak, antara ingin bertanya langsung atau pura-pura tidak tahu. Namun sebelum ia sempat memutuskan, pintu kamar terbuka. Hendra masuk dengan senyum yang aneh. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu duduk di tepi ranjang. "Kenapa wajahmu pucat begitu, Siska? Kau tidak senang menikah denganku?" Nada suaranya terdengar dingin, tidak lagi lembut seperti dulu. Siska menelan ludah, tangannya meremas selimut. "Aku hanya lelah," jawabnya singkat, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Tapi mata Hendra tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. Ia mendekat, lalu berbisik di telinga Siska. "Ingat, jangan pernah mencoba mencari tahu terlalu jauh tentangku. Kalau tidak, kau sendiri yang akan menyesal." Ucapan itu membuat darah Siska serasa membeku. Ia hanya bisa mengangguk, sementara Hendra tertawa kecil dan keluar kamar lagi. Beberapa hari setelah itu, Siska semakin sering melihat sisi lain dari suaminya. Hendra mulai kasar, gampang marah hanya karena hal kecil. Uang gajinya tak pernah jelas, tapi entah dari mana ia selalu punya banyak uang tunai. Bahkan, Siska pernah melihatnya menyerahkan sejumlah besar uang pada seorang pria asing di sebuah kafe. Di rumah sakit, gosip makin menyebar. Beberapa teman perawat mulai berani bicara. "Siska, kami dengar suamimu bukan polisi beneran. Dia hanya pakai seragam palsu untuk menipu orang. Aku dengar ada beberapa wanita lain yang sudah jadi korbannya. Hati-hati, Sis." Siska berusaha menepis, tapi semakin hari hatinya semakin hancur. Ia merasa terjebak dalam pernikahan penuh kebohongan. Dan tepat di saat ia hampir kehilangan harapan, sebuah kabar mengejutkan datang. Ada seorang pria yang ingin menemuinya. Seorang pria dengan wajah yang dulu pernah ia hina habis-habisan. Tama. Ia berdiri di luar rumah sakit dengan pakaian yang jauh berbeda. Tidak lagi lusuh dan compang-camping. Rambutnya rapi, tubuhnya gagah, dan tatapannya penuh wibawa. Ketika mata mereka bertemu, jantung Siska serasa berhenti. Ingatannya melayang kembali pada saat ia melempar bunga Tama ke tanah, di depan semua orang. Dan kini, pria itu kembali, bukan sebagai pang jalanan, melainkan sebagai sosok yang membawa jawaban atas semua misteri. Langkah Siska terhenti di depan pintu rumah sakit. Napasnya memburu ketika matanya benar-benar memastikan bahwa pria yang berdiri beberapa meter di depannya adalah Tama. Bukan lagi anak pang dengan wajah kotor dan pakaian compang-camping, melainkan seorang pria dengan kemeja hitam rapi, celana panjang bersih, dan sepatu mengkilat. Siska menelan ludah, tubuhnya kaku. Ingatan tentang kejadian setahun lalu menyeruak begitu jelas. Bagaimana ia pernah menghina Tama, melempar bunga yang dibawanya, dan membuat semua orang menertawakannya. Kini, sosok itu kembali, dengan wajah tenang namun tatapannya begitu tajam. "Tama!" Suara Siska bergetar. Tama melangkah mendekat, setiap langkahnya mantap, membawa wibawa yang berbeda. Senyumnya tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang menyimpan sesuatu. "Lama tidak bertemu, Siska. Kau tampak berbeda, tapi tetap cantik seperti dulu." Ucapan itu membuat hati Siska semakin bergetar. Ada rasa malu, takut, sekaligus penasaran yang bercampur jadi satu. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Siska. Suaranya lirih. Tama menatapnya lekat, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak datang untuk membahas masa lalu kita. Aku datang karena ada sesuatu yang harus kau ketahui. Tentang suamimu, Hendra." Wajah Siska langsung berubah. Ia menegang, matanya membesar, seolah takut apa yang akan ia dengar. "Apa maksudmu?" Tama menunduk sebentar, lalu menatap kembali dengan sorot yang dalam. "Siska, Hendra bukan polisi. Dia hanya gadungan. Sudah banyak wanita yang jadi korbannya. Aku tahu ini karena selama setahun terakhir, tugasku adalah melacak orang-orang seperti dia.
Orang-orang yang mengatasnamakan polisi untuk menipu, merusak, bahkan menghancurkan hidup orang lain. Kata-kata itu membuat kaki Siska lemas. Ia hampir jatuh, berpegangan pada dinding agar tetap berdiri. Aku tidak percaya, gumamnya lirih, meski hatinya tahu semua bukti yang pernah ia temukan kini terasa masuk akal. Tama mendekat, menatapnya dengan serius. Percayalah Siska, aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku harus ungkapkan yang sebenarnya. Setahun lalu kau menolak aku dengan hinaan. Aku terima itu. Tapi sekarang aku kembali, bukan untuk menuntutmu, melainkan untuk menyelamatkanmu dari tangan pria itu. Air mata mulai menggenang di mata Siska. Penyesalan menghantam dadanya. Karena pria yang dulu ia anggap hina, ternyata justru yang datang menolong di saat ia terpuruk. Dan tepat saat itu, dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka. Sosok dengan tatapan penuh amarah. Hendra. Langkah kaki Hendra terdengar berat ketika ia mendekati mereka. Siska yang masih terpaku dengan ucapan Tama langsung menoleh. Wajahnya memucat. Hendra berdiri hanya beberapa meter dari mereka, dengan senyum tipis yang menyeramkan. Apa yang sedang kalian bicarakan? Suaranya datar, namun setiap kata seperti mengandung bara api. Siska tercekat, tidak bisa menjawab. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak begitu keras, seakan-akan melompat keluar. Tama tetap tenang, menatap Hendra dengan sorot mata penuh perhitungan. Aku hanya menanyakan kabar Siska. Tidak lebih, jawab Tama. Suaranya tenang namun tegas. Hendra menyipitkan mata. Ia melirik Siska yang pucat, lalu kembali menatap Tama. Aku tahu siapa kau. Anak punk yang dulu ditertawakan semua orang karena nekat melamar Siska. Kenapa kau kembali sekarang? Untuk membuat masalah? Tama tersenyum tipis. Tidak gentar sedikit pun. Aku kembali karena ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Dan salah satunya adalah kau, Hendra. Kata-kata itu membuat wajah Hendra berubah. Senyumnya menghilang, berganti tatapan tajam penuh curiga. Apa maksudmu? Tama melangkah setapak maju. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu semua kebohonganmu. Seragammu, identitasmu, semua palsu. Kau bukan polisi. Kau hanya penipu yang merusak nama baik kepolisian. Suasana mendadak mencekam. Siska menatap keduanya bergantian. Tubuhnya lemas, seolah tidak sanggup menghadapi kenyataan pahit yang akhirnya terbongkar di depan matanya. Hendra tertawa kecil, tapi tawanya dingin, penuh amarah yang tertahan. Berani sekali kau bicara begitu di depanku. Kau pikir siapa dirimu menuduhku seperti itu? Tama tidak mundur. Namaku mungkin pernah kau injak dengan hinaan setahun lalu. Tapi sekarang aku berdiri di sini sebagai seorang polisi. Polisi sungguhan yang ditugaskan untuk menangkap orang-orang seperti dirimu. Seketika wajah Hendra menegang. Senyum sinisnya hilang, berganti dengan ekspresi murka. Ia melangkah cepat ke arah Tama, mengepalkan tangan, siap menghantam. Siska berteriak panik. Hendra, berhenti. Namun tidak ada yang bisa menghentikan amarah yang sudah membara. Pertemuan ini bukan lagi sekadar percakapan. Ini adalah awal dari pertarungan besar yang akan membuka semua kebenaran. Hendra berdiri hanya sejengkal dari Tama. Wajahnya merah padam oleh amarah. Tangannya mengepal, urat di pelipisnya menegang. Dengan cepat ia melayangkan pukulan ke arah Tama. Buk. Namun Tama sigap. Ia menangkis dengan lengan kirinya, lalu melangkah mundur setapak tanpa kehilangan keseimbangan. Wajahnya tetap tenang, tatapannya dingin menusuk. Siska menjerit, tubuhnya gemetar melihat kedua pria itu hampir bentrok di depan mata. Berhenti, jangan lakukan ini di sini. Suaranya memecah udara, tapi tidak ada yang mendengarkan. Hendra kembali maju, kali ini menarik kerah baju Tama. Kau pikir aku takut padamu hanya karena kau mengaku polisi? Kau tidak lebih dari punk jalanan hina yang menyamar. Tama menatap lurus ke mata Hendra, tidak goyah sedikit pun.
Dengan suara rendah tapi tajam, ia menjawab, "Aku mungkin pernah dihina. Aku mungkin pernah jatuh. Tapi sekarang, aku berdiri di sini dengan kebenaran. Dan kebenaran itu akan menelanjangi semua kebohonganmu." Hendra makin murka. Ia mendorong keras tubuh Tama hingga hampir terjatuh. Beberapa orang di sekitar rumah sakit mulai melihat keributan itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa mereka? Itu kan suaminya Siska, polisi itu. Tapi kenapa ribut dengan pria lain? Siska hanya bisa menutup wajahnya, hatinya hancur. Semua rahasia yang selama ini ia coba sembunyikan, mulai terbuka di depan umum. Tama menegakkan tubuhnya kembali. Ia mengeluarkan sebuah kartu identitas resmi dari saku dalam jaketnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Aku Tama, dari Kepolisian Intelijen. Tugasku selama ini adalah menyelidiki sindikat polisi gadungan. Dan salah satu nama yang masuk dalam daftar target adalah dirimu, Hendra." Kerumunan mulai heboh. Semua mata kini beralih pada Hendra. Wajah Hendra berubah pucat. Namun dengan cepat ia tersenyum miring, mencoba menutupi rasa paniknya. "Kau tidak punya bukti apa-apa," ujarnya dengan nada menantang. Tama menyimpan kembali identitasnya, lalu melangkah mendekat, menatap Hendra dengan sorot mata yang menusuk. "Bukti akan segera kutunjukkan. Dan saat itu tiba, kau tidak akan bisa lari lagi." Suasana menegang. Hendra mengepalkan tangan lebih kuat. Sementara Tama berdiri mantap tanpa gentar. Siska hanya bisa terisak di antara mereka, hatinya dipenuhi rasa takut, malu, dan penyesalan yang menyesakan. Sejak kejadian itu, kehidupan Siska berubah menjadi mimpi buruk. Setiap hari ia dihantui rasa takut akan siapa sebenarnya Hendra. Dan setiap kali bertemu Tama, perasaan malu dan penyesalan terus menekan hatinya. Malam itu, Siska duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Lampu redup, suasana sepi. Hendra belum pulang sejak sore. Ponselnya mati, dan Siska tidak tahu kemana suaminya pergi. Namun dalam diam, ia justru merasa lega. Setidaknya untuk sementara tidak harus berhadapan dengan wajah penuh kebohongan itu. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Siska terkejut, tubuhnya menegang. Ia berjalan pelan mendekat, membuka pintu dengan hati-hati. Dan di sana berdiri Tama, dengan wajah serius dan sorot mata penuh kewaspadaan. "Siska," suaranya rendah, nyaris berbisik. "Aku harus bicara, ini penting." Siska menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kenapa kau masih peduli padaku setelah semua penghinaan yang kulakukan padamu?" Tama menatapnya dalam, lalu menggeleng. "Aku tidak peduli dengan masa lalu itu. Yang penting sekarang adalah keselamatanmu. Aku sudah lama mengawasi Hendra. Dia tidak hanya penipu, Siska. Dia bagian dari sindikat yang menjebak wanita-wanita lemah dengan seragam palsu, lalu menguras harta mereka. Dan kau adalah korban berikutnya." Siska menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Hatinya runtuh mendengar kenyataan pahit yang selama ini ia abaikan. "Jadi, semua ini benar? Hendra, dia bukan siapa-siapa?" Tama mengangguk pelan. "Aku sudah kumpulkan bukti. Uang palsu, identitas palsu, sampai kesaksian para korban lain. Malam ini, dia akan bertemu seseorang untuk transaksi besar. Itu saat yang tepat untuk menangkapnya." Siska terdiam. Tubuhnya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah menjadi seperti ini. Dari seorang perawat yang disanjung, kini ia hanya seorang istri yang tertipu. Tama menepuk pelan pundaknya. "Aku butuh kau kuat. Jangan tunjukkan ketakutanmu saat di depan Hendra. Karena dia akan segera tahu bahwa permainan sudah berakhir." Dan seakan takdir mempermainkan, tepat saat itu terdengar suara pintu dibuka keras dari arah belakang. Hendra pulang, wajahnya muram, langkahnya berat. Matanya langsung tertuju pada Tama yang berdiri di ruang tamu. Suasana mendadak membeku. Pintu berderit keras ketika Hendra masuk. Bau rokok dan parfum asing menempel pada tubuhnya.
Langkahnya berhenti seketika melihat Tama berdiri di ruang tamu bersama Siska. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. "Apa yang kau lakukan di rumahku?" Suaranya rendah namun menggetarkan udara. Siska panik, tubuhnya gemetar. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Tama, sebaliknya, tetap tenang. Tatapannya lurus, penuh wibawa, seolah tak gentar sedikit pun menghadapi Hendra. "Aku datang untuk menemuimu," jawab Tama datar. "Sudah waktunya kau berhenti, Hendra." Senyum miring muncul di wajah Hendra. Ia melangkah perlahan, menaruh jaketnya di kursi sambil terus menatap Tama. "Berhenti? Kau pikir siapa dirimu berani masuk ke rumahku dan bicara seperti itu?" Tama maju selangkah, sorot matanya semakin tajam. "Namaku Tama, polisi, bukan gadungan sepertimu." Hendra terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawanya keras, menohok, membuat Siska semakin pucat. "Polisi, jangan bercanda. Setahun lalu kau hanya anak pang kotor yang ditertawakan semua orang. Apa aku harus percaya begitu saja pada omong kosongmu?" Tama mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah lencana asli kepolisian yang berkilat terkena cahaya lampu. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, tepat di depan wajah Hendra. "Ini bukan omong kosong. Aku ditugaskan khusus untuk membongkar sindikat polisi gadungan. Dan namamu ada di daftar buronan." Senyum Hendra hilang seketika. Wajahnya menegang, urat di lehernya menonjol. Ia menyadari bahwa kebohongan yang selama ini ia bangun mulai runtuh. "Aku bisa menjelaskan," ujar Hendra cepat. Matanya melirik ke arah Siska. "Siska, jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin memisahkan kita. Aku ini suamimu. Kau harus percaya padaku." Namun Siska hanya terisak. Air matanya mengalir deras. Semua bukti, semua sikap kasar, dan semua kebohongan yang pernah ia lihat kini terangkai jelas di kepalanya. Tama menoleh ke arah Siska. "Saatnya kau melihat kebenaran, Siska. Malam ini semua akan terbongkar." Ketegangan semakin pekat. Hendra memandang ke kiri dan kanan, seperti mencari cara untuk lolos. Tangannya perlahan meraih sesuatu dari balik jaketnya. Tama yang sigap langsung menyadarinya. "Jangan coba-coba, Hendra," ucapnya tegas, namun terlambat. Dari balik jaket, Hendra mengeluarkan sebuah pisau lipat. Kilatnya memantul di bawah cahaya lampu. Wajahnya kini dipenuhi amarah, siap menyerang. Kilatan pisau membuat dada Siska serasa berhenti berdetak. Ia menjerit tertahan, mundur beberapa langkah hingga punggungnya menempel pada dinding. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Hendra menggenggam pisau itu erat, matanya merah penuh amarah. "Kalau kau benar polisi, kenapa tidak tangkap aku sekarang juga? Hah? Atau kau cuma berani bicara besar di depan istriku?" Tama tetap tenang. Tatapannya tidak beralih sedikit pun dari mata Hendra. Suaranya dalam dan tegas. "Aku bisa menangkapmu sekarang juga, tapi aku ingin kau tahu, semua gerak-gerikmu sudah direkam. Orang-orangku sedang mengawasi dari luar. Kau tidak bisa lari kemanapun, Hendra." Hendra tertawa keras. Tawanya terdengar seperti orang putus asa. "Orang-orangmu? Jangan bohong. Aku tidak lihat siapapun di luar sana." Dengan gerakan cepat, ia melayangkan pisau ke arah Tama. Namun Tama sigap. Ia menepis tangan Hendra dengan kekuatan penuh, membuat pisau itu hampir terlepas. Dentingan logam terdengar, membuat suasana semakin mencekam. Siska menjerit, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya tak berhenti jatuh. Jiwanya hancur menyaksikan kenyataan pahit ini. Suami yang selama ini ia banggakan ternyata hanyalah penipu. Dan pria yang dulu ia hina, kini berdiri gagah melindunginya. Hendra kembali menyerang, pisau terayun liar. Tapi kali ini Tama berhasil memelintir lengannya, membuat Hendra meringis kesakitan. Suara benda jatuh terdengar ketika pisau terlepas dan meluncur ke lantai. Dalam genggaman Tama, tangan Hendra terkunci kuat. Wajah Hendra menegang, urat di lehernya menonjol, namun ia tak berdaya. Tama menunduk sedikit, berbisik tajam ke telinga Hendra.
Permainanmu sudah selesai. Malam ini topengmu akan runtuh di depan semua orang. Detik itu juga, pintu rumah terbuka keras. Beberapa pria berseragam masuk dengan cepat, menodongkan senjata ke arah Hendra. Salah satu dari mereka berteriak lantang, "Jangan bergerak, kau sudah dikepung." Wajah Hendra pucat seketika. Tatapan angkuhnya hilang, berganti dengan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Dan di sudut ruangan, Siska jatuh berlutut, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, menyadari semua kebenaran yang selama ini ia abaikan kini terungkap tanpa bisa ia tolak. Suasana rumah itu berubah kacau. Terlihat jelas ketegangan di mata semua orang. Para aparat yang masuk mengepung Hendra bergerak cepat, sementara Tama masih menggenggam lengannya, memastikan ia tidak bisa melawan lagi. Hendra berusaha meronta, wajahnya merah penuh emosi. "Lepaskan aku, kalian tidak tahu siapa aku ini polisi." Teriaknya lantang, suaranya pecah bercampur rasa panik. Namun salah satu aparat maju, menatapnya dengan tajam. "Justru karena itu kami di sini. Kau bukan polisi, Hendra. Kau penipu yang sudah lama kami incar." Kata-kata itu membuat tubuh Hendra melemas. Semua kebanggaan yang selama ini ia tunjukkan runtuh seketika. Ia menoleh ke arah Siska yang masih berlutut dengan wajah penuh air mata. Hendra mencoba tersenyum getir, seolah masih ingin menipu. "Siska, percayalah padaku. Ini hanya salah paham. Aku melakukan semua ini demi kita." Tapi Siska hanya menggeleng. Tangisnya semakin keras. Ingatan tentang malam-malam penuh kebohongan, kata-kata kasar, dan semua sikap Hendra yang mencurigakan kini membanjiri pikirannya. Tak ada lagi ruang untuk percaya. Tama mendorong Hendra ke lantai, memborgol tangannya dengan cekatan. "Kau tidak hanya menipu Siska. Kau sudah menghancurkan hidup banyak wanita dengan seragam palsumu. Semua bukti sudah ada. Kau tidak akan bisa kabur lagi." Kerumunan tetangga yang sejak tadi mulai berkumpul di luar rumah, kini menyaksikan penangkapan itu. Bisik-bisik terdengar jelas. "Itu Hendra, suami perawat itu? Ternyata cuma gadungan. Astaga, tegas sekali dia menipu. Pantas saja wajahnya selalu penuh gaya. Ternyata palsu semua." Siska menutup wajahnya, malu bercampur sakit. Ia merasa semua mata tertuju padanya, menghakiminya karena pernah begitu bangga memperkenalkan Hendra sebagai suami. Para aparat menarik Hendra keluar rumah dengan borgol di tangannya. Ia berteriak, mencoba melawan, tapi tidak ada yang peduli. Semua sudah berakhir untuknya. Tama berdiri tegak di depan pintu, menatap punggung Hendra yang semakin menjauh. Lalu ia menoleh pada Siska. "Sudah selesai, tapi ini baru permulaan untukmu, Siska." Siska menatap Tama dengan mata basah, hatinya terasa hancur berkeping. Kata-kata itu menggantung, penuh makna yang sulit ia mengerti. Malam itu rumah Siska terasa sunyi, hanya suara detik jam di dinding yang terdengar jelas. Setelah keributan besar, aparat membawa Hendra pergi, menyisakan keheningan yang mencekam. Siska duduk di lantai ruang tamu dengan wajah sembab. Air matanya terus mengalir tanpa bisa dihentikan. Tangannya meremas bunga plastik yang tergeletak di meja, seolah mencari pegangan di tengah rasa sakit. Hatinya hancur. Ia merasa dirinya wanita paling bodoh. Ia yang dulu menolak Tama dengan hinaan, justru memilih pria yang menghancurkan hidupnya. Semua yang ia banggakan selama ini runtuh hanya dalam semalam. Tama masih ada di sana. Ia berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan wajah dingin. Namun di balik tatapan itu, ada rasa iba yang ia sembunyikan. Ia tahu Siska sedang terluka. Pelan, Tama bicara. "Siska, aku tahu ini berat. Aku tahu kau tidak pernah membayangkan semua ini terjadi. Tapi inilah kenyataannya." Siska mengangkat wajahnya, mata bengkak menatap Tama. "Kenapa harus aku? Kenapa aku harus jadi korban? Padahal aku hanya ingin hidup sederhana dengan suami yang bisa melindungiku." Tama menghela napas panjang. "Karena kau memilih orang yang salah. Kau menilai dari seragam dan penampilan,
bukan dari hati dan kejujuran. Kata-kata itu menusuk dalam. Siska terdiam, tangisnya semakin deras. Ingatannya kembali pada saat Tama berlutut di hadapannya setahun lalu, dengan bunga sederhana di tangan. Ia teringat bagaimana ia melempar bunga itu ke tanah, menghina dan menertawakan pria yang kini berdiri di depannya sebagai penyelamat. "Aku jahat padamu, Tama," suara Siska bergetar. "Aku hina dirimu. Aku permalukan dirimu di depan semua orang. Tapi kau justru datang menyelamatkanku saat aku hancur." Tama menoleh, menatapnya dengan sorot mata tajam namun penuh arti. "Aku tidak menyelamatkanmu karena masa lalu, Siska. Tugasku memang untuk menangkap penjahat seperti Hendra. Kau hanya kebetulan ada di dalam lingkaran itu." Ucapan itu membuat Siska semakin merasa kecil. Rasa penyesalan menelannya bulat-bulat. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, Tama mendekat. Ia menunduk, lalu berkata, pelan, "Yang penting sekarang, kau harus kuat. Hidupmu tidak berakhir di sini. Tapi kau harus belajar dari semua ini." Suasana hening kembali. Hanya suara isakan Siska yang terdengar, membaur dengan bayangan masa lalu yang terus menghantui pikirannya. Pagi menjelang, cahaya matahari menerobos masuk lewat jendela rumah yang kacanya buram. Siska masih duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Ia tidak tidur semalaman. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya terus dipenuhi rasa sesal. Tama duduk di kursi seberang, menatapnya dalam diam. Ia tahu kata-kata tidak akan banyak membantu, tapi diam juga menyiksa. Akhirnya ia membuka suara. "Siska, aku ingin kau tahu sesuatu yang sebenarnya sudah lama kupendam." Siska mengangkat wajahnya. Matanya bengkak tapi sorotnya penuh penasaran. Tama menghela napas, lalu bersandar ke kursi. "Setahun lalu, saat aku datang melamarmu dengan bunga sederhana, itu bukan sekadar keberanian seorang anak pang. Itu bagian dari penyamaran. Aku sedang menjalankan tugas. Aku harus masuk ke lingkungan yang kotor, menyamar sebagai orang yang dianggap rendah, agar bisa mendekati sindikat yang selama ini merusak nama baik kepolisian." Siska tertegun. Dadanya terasa sesak mendengar kebenaran itu. Air matanya kembali menetes. "Jadi, saat aku menghina dan mempermalukanmu, kau sebenarnya sedang berkorban untuk tugas?" Tama menatapnya lurus, sorot matanya tajam tapi lembut. "Aku tidak menyesal menyamar. Yang membuatku sakit waktu itu adalah kata-katamu. Kau menilai aku hanya dari penampilan. Kau tidak mau melihat hatiku. Tapi aku belajar sesuatu. Kadang, penghinaan bisa jadi kekuatan untuk terus berdiri." Siska menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lagi. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. "Aku salah besar, Tama. Aku buta. Aku terlalu sombong." Tama diam sejenak, lalu berdiri mendekatinya. Ia menepuk pelan bahu Siska. "Sudah cukup, Siska. Tidak ada gunanya menangisi masa lalu. Yang penting sekarang adalah kau bangkit. Jangan biarkan penyesalan menghancurkan sisa hidupmu." Siska mengangkat wajahnya, menatap Tama dengan mata basah. Ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya. Untuk pertama kali sejak lama, ia melihat ketulusan yang dulu ia abaikan. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, suara dering ponsel Tama memecah keheningan. Ia segera mengangkat, wajahnya berubah serius. "Ya, saya di sini," ucapnya cepat. Hening sejenak, lalu ia mengangguk. "Baik, saya segera datang." Tama menutup ponsel, lalu menatap Siska. "Aku harus pergi. Ada pengembangan kasus. Hendra tidak bekerja sendirian. Masih ada orang lain di baliknya." Wajah Siska pucat, tubuhnya kembali gemetar. "Jadi, ini belum berakhir?" Tama menatapnya penuh arti. "Belum. Justru yang sebenarnya baru saja dimulai." Langkah Tama cepat ketika meninggalkan rumah Siska. Wajahnya tegas, matanya penuh kewaspadaan. Ia tahu penangkapan Hendra hanyalah permulaan. Masih ada bayangan besar yang menggerakkan sindikat di belakang layar. Siska berdiri di ambang pintu, menatap punggung Tama yang menjauh.
Hatinya dipenuhi rasa campur aduk. Ada penyesalan, ada rasa kagum, dan ada sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia baru sadar, pria yang dulu ia hina adalah satu-satunya orang yang kini bisa ia percayai. Hari-hari berikutnya, berita tentang Hendra menjadi buah bibir. Media menyiarkan penangkapannya, menyingkap identitas aslinya sebagai polisi gadungan. Semua orang terkejut. Rekan kerja Siska di rumah sakit berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Itu kan suami Siska yang ditangkap? Kasihan sekali, ternyata dia cuma ditipu. Padahal dulu dia terlihat bangga sekali dengan suaminya itu. Siska hanya bisa menunduk, menahan rasa malu yang menghantamnya setiap kali mendengar bisikan itu. Namun di balik semua rasa sakit, ada satu hal yang ia syukuri. Semua sudah terbongkar, dan ia bebas dari penipuan yang lebih dalam. Malam itu, Siska duduk di kamar dengan lampu redup. Ia memandangi sebuah bunga plastik lusuh yang ia simpan sejak Tama pergi malam sebelumnya. Bunga itu sama seperti yang pernah ia lempar ke tanah setahun lalu. Tapi kini, di matanya, bunga sederhana itu justru membawa makna besar. Air matanya kembali jatuh. Andai waktu bisa kuputar, aku takkan pernah menyakitimu, Tama. Bisiknya lirih. Namun penyesalan hanya jadi penyesalan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu, berharap Tama akan kembali membawa kabar baik, dan mungkin kesempatan kedua. Di sisi lain, Tama bergerak dalam gelap. Ia bertemu rekan-rekannya di sebuah gudang tua. Tumpukan berkas dan foto-foto korban terpajang di meja. Semua mengarah pada satu nama besar, seseorang yang menjadi otak di balik semua polisi gadungan. Tama mengepalkan tangan. Hendra hanya pion. Kita harus bongkar semua sampai ke akar. Wajahnya tegas, penuh tekad. Tapi di balik ketegasan itu, sesekali pikirannya melayang pada Siska. Sosok yang dulu menghancurkan hatinya, namun kini jadi alasan kenapa ia ingin menyelesaikan semua ini dengan tuntas. Malam itu langit mendung, udara terasa berat. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, operasi besar digelar. Tama dan timnya sudah mengepung lokasi, bersenjata lengkap. Mereka tahu, malam ini adalah saat terakhir untuk menangkap otak di balik sindikat polisi gadungan. Di dalam gudang, puluhan pria berwajah garang tengah berkumpul. Di antara mereka, berdiri seorang pria paruh baya dengan jas hitam. Dialah dalang yang selama ini mengendalikan Hendra dan puluhan polisi gadungan lainnya. Pastikan semua uang dari hasil penipuan itu disebar ke tempat aman. Ucap pria itu lantang. Tidak boleh ada yang tahu. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, pintu gudang digebrak keras. "Polisi, jangan bergerak!" teriak Tama dengan suara lantang. Suasana berubah panik. Beberapa orang mencoba melawan, tapi tim intel bergerak cepat. Suara bentakan, derap langkah, dan dentuman senjata terdengar menggema. Pertarungan singkat pun tak terelakkan. Tama berhadapan langsung dengan sang dalang. Wajah pria itu pucat ketika melihat Tama berdiri di depannya dengan tatapan tajam. "Kau, siapa sebenarnya?" tanyanya terbata. Tama maju dengan mantap, menempelkan borgol ke tangannya. "Aku polisi. Nama dan seragam tidak bisa dibeli dengan uang. Dan malam ini, permainanmu berakhir." Pria itu hanya bisa terdiam. Semua pengikutnya sudah ditangkap. Gudang tua itu kini menjadi saksi runtuhnya sebuah sindikat besar. Beberapa hari kemudian, berita penangkapan itu menyebar luas. Nama Tama muncul di koran dan televisi sebagai polisi muda yang berhasil membongkar jaringan polisi gadungan. Semua orang kagum, dan nama baik kepolisian kembali terangkat. Di rumah sakit, Siska membaca berita itu dengan air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Hatinya dipenuhi rasa bangga sekaligus penyesalan yang dalam. Ia tahu Tama tidak lagi sama seperti setahun lalu. Ia bukan pria lusuh yang ia hina, melainkan sosok yang berdiri gagah membela kebenaran. Malam harinya, Tama datang ke rumah Siska. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah teduh, tidak lagi menyimpan amarah. Siska berlari keluar, air matanya tak terbendung.
Tama, maafkan aku, suaranya lirih, penuh getar. Aku salah menilai, aku buta karena kesombongan, dan kau justru menyelamatkanku. Tama menatapnya lama, lalu ia tersenyum tipis, menepuk bahunya dengan lembut. Aku sudah lupakan masa lalu itu, Siska. Yang penting, kau belajar dari semuanya. Jangan lagi melihat orang dari penampilan. Lihatlah dari hatinya. Siska terisak, menunduk penuh penyesalan. Namun di hatinya ada sedikit rasa lega. Karena meski ia pernah salah, ia tahu Tama sudah memaafkan. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Siska belajar satu hal penting. Bahwa kebenaran tidak selalu datang dari sosok yang tampak gagah di mata dunia. Terkadang, ia datang dari seseorang yang dulu pernah kita remehkan. Cerita tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.